Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di kebun kami di kecamatan yang berbeda, di desa yang berbeda dari kebun lengkeng, alpukat, dan sawo. Kami sekarang berada di desa Malusetasi. Kebetulan di sini ada juga kebun kami yang kami tanam adalah jati putih atau Gemelina arborea. Ya, ini sekarang kondisinya seperti ini. Saya akan mereview tanaman ini. Mohon di like dan di subscribe dan ikuti terus channel kami, video kami. Sebentar lagi saya akan memperlihatkan bagaimana kondisinya setelah kami tanam pada tahun 2013 yang lalu, ya. Ikuti terus. Nah teman, seperti inilah kondisinya tanaman jati putih kami yang kami tanam pada tahun 2013 yang lalu. Sebenarnya kami menanam di sini waktu itu ada 400 batang, ya. Ada 400 batang yang kami tanam. Namun pada hari ini bulan Juni minggu ketiga 2023, setelah 10 tahun tanaman kami, setelah kami sensus tadi, ternyata sisa yang hidup 131. Jadi kurang lebih 270 itu mati. Lebih banyak yang mati ketimbang yang hidup, teman. Tanaman ini kelihatannya bagus, ya. Tajuknya bagus, ya. Sampai ke atas, kira-kira sampai 12 meter up. Itu lurus, tanpa cabang atau bebas cabang. Ya, kemudian diameternya setelah saya sensus tadi itu sekitar 60 cm up. 60 cm up. Iya. Tidak merata kelihatannya pertumbuhannya. Tidak merata. Jadi yang paling kecil itu ada yang hanya 30 up, tetapi tidak banyak. Yang dominan adalah 60 cm up. Nah, mengapa banyak yang mati? Ya, ini pertanyaannya sesungguhnya. Seperti di sini, banyak yang kosong. Ini banyak yang mati. Nah, seperti ini depan kita nih, mati. Sampai di atas itu tajuknya sudah tidak ada lagi daun. Seperti itu kondisinya. Mengapa banyak mati? Karena pada musim-musim hujan seperti sekarang ini tergenang air di sini. Tergenang air. Drainase kurang bagus atau tidak bagus. Air hujan banyak mengendap di sini dan bisa berhari-hari baru keluar setelah air sungai surut. Karena sekitar perbatasan dengan kebun kami ini adalah sungai. Jadi ketika sungai meluap, air hujan banyak. Nah, disitulah mengapa lantai kebun kami di sini terendam air. Karena tidak ada drainasenya. Ya kan? Nah, sementara sungai juga lagi meluap pada saat itu. Nah, seperti ini kondisinya, teman. Iya. Padahal kalau kita pikir 10 tahun setelah kita tanam, sesungguhnya tanaman ini sudah bisa sebesar ini. Ini di depan kita. Seandainya besarnya seperti ini semua, ya lumayan. Ini ada 80 up. Ini bahkan lebih barangkali. Saya tidak sensus tadi ini karena tidak banyak. Ya, ada 80 up barangkali ini. Dan bebas cabang itu sampai 12 meter ke atas. Besar sekali, teman. Besar sekali. Tanaman ini sesungguhnya adalah fast growing. Tanaman kehutanan yang cepat tumbuh. Ya. Tetapi idealnya tempatnya tumbuh adalah daerah-daerah yang tidak mudah tergenang air.
ya kan, daerah-daerah yang punya topografi yang relatif miring, ya, sehingga tidak ada genangan air berlama-lama sampai berhari-hari yang menyebabkan akar busuk dan menyebabkan tanaman mati. Ya, tanaman ini sesungguhnya sudah waktunya untuk dipanen setelah 10 tahun kita tanam. Dan seharusnya tanaman ini sudah seperti ini, teman. Ini tadi saya sensus ini ada 97 up. Ya, 97 diameternya. Ini lurus ke atas ini sampai 15 meter ini bebas cabang. Ya. Bebas cabang sampai 15 meter ke atas. Barangkali ini yang paling besar dengan ada satu di sana, di sebelah kanan, di depan kita, di sana. Ya, ini mengapa tidak merata pertumbuhannya? Ya, mungkin satu karena persaingan di dalam mengambil sari-sari tanah, ya, itu tidak merata. Kemudian tingkat kerapatan jarak tanam yang kami tanam pada saat itu memang hanya 2,5 meter kali 2,5 meter. Ya, jadi padat memang. Karena pikiran saya pada saat itu, setelah berumur 3 tahun saya akan melakukan penjarangan, ya. Saya rencana melakukan penjarangan pada saat itu setelah umur tanaman 3 tahun. Namun berjalannya waktu saya tidak melakukan penjarangan itu karena saya melihat tanamannya bagus pertumbuhannya pada saat itu. Lurus, seragam, serempak, pertumbuhannya cantik sekali. Sayang videonya tidak ada pada waktu itu, ya. Iya. Sehingga saya tidak melakukan penjarangan. Yang seharusnya saya lakukan penjarangan itu setiap satu di tengahnya itu kami buang seharusnya, sehingga jarak tanamnya menjadi 4 kali 2, ya, bukan lagi 2 kali 2. Nah, di situ kekurangannya pada saat itu. Makanya banyak tanamannya yang kerdil, padahal di sekitarnya justru besar. Ya, begitu teman. Kami tidak melakukan penjarangan dan itu adalah kesalahan kami sesungguhnya pada saat itu. Tidak melakukan penjarangan. Namun yang kondisi yang paling mengenaskan, ya, sesungguhnya adalah terjadinya genangan air berhari-hari di sekitar di lantai kebun kami yang menyebabkan tanaman ini banyak yang mati. Saya katakan tadi bahwa ada 270 tanaman kami mati di sini. Dari yang hidup saat ini hanya sisa 131 batang. Ya. Ini jati putih Gemelina arborea. Yang seharusnya sudah dipanen setelah 10 tahun, namun kondisinya belum memungkinkan untuk melakukan panen karena baru 60 cm up. Ya, saya sebenarnya masih menunggu sampai 80 cm up baru kita bisa melakukan sortasi, seleksi untuk melakukan pemanenan. Yang masih kecil-kecil kita sisakan, yang besar kita sudah bisa melakukan pemanenan. Ya, ini contohnya yang 60 cm up seperti ini, teman. Ya. Ke atas ini sampai 12 meter ini bebas cabang. Ya. Seperti itulah teman tanaman kami di kebun kami yang kebun di sini khusus untuk jati putih dan jati super di sebelahnya. Di sebelah kiri nanti saya akan review juga jati putihnya, jati supernya seperti apa kondisinya. Saya belum lihat. Baru sekarang saya mencoba untuk memperlihatkan kepada teman-teman pencinta tanaman buah, pencinta channel kami yang mengikuti channel kami, bahwa kondisinya seperti ini. Sangat miris sungguhnya. Dan saya menganggap bahwa saya gagal di dalam menginvestasi tanaman jenis jati putih ini. Seharusnya cukup 15% saja yang mati seharusnya, tetapi ini hampir 75%.
yaitu di posisi sekitar 72% saja yang mati. Artinya hanya sekitar 27-28% yang hidup. Gagal sesungguhnya. Ya, gagal. Ya, seperti ini teman kondisinya. Ya, sayang sekali. Saya juga memang jarang berkunjung ke sini. Kadang sampai 2 tahun baru saya ke sini sesekali melihat. Dan baru kali ini saya coba untuk upload di channel kami. Upload videonya maksud saya di channel kami. Ya. Demikian teman, pencinta tanaman buah. Seperti ini kondisinya. Yang seharusnya satu batang itu sudah bisa barangkali berisi sekitar 0,4 kubik sampai 0,5, namun nyatanya belum bisa kita capai angka estimasi itu. Ya, ini koreksi buat kami teman, bahwa menginvestasi tanaman tidak bisa begitu saja dengan hitungan-hitungan sederhana, namun banyak sekali faktor alam yang bisa mempengaruhi keberhasilan itu. Dan ini salah satunya yang tidak pernah saya bayangkan, karena sebelumnya saya tidak pernah menemukan di daerah di sini kena banjir, ya, kena banjir. Tapi faktanya beberapa tahun terakhir ini tanaman kami yang sudah 60 up banyak yang mati. Sisa-sisanya tinggal tunggul-tunggul yang lurus ke atas tapi tidak ada daun. Seperti ini teman. Ya. Demikian teman, channel bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon di like dan di subscribe video kami untuk keberlangsungan channel edukasi ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.